Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya detik-detik Lian Bagaskara yang akan mengetahui bahwa ternyata Amira adalah putri kandungnya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Lian Bagaskara telah mendapatkan laporan dari manajer keuangannya bahwa Galang telah mencairkan dana sebesar 87 miliar. Hal itu membuat Lian pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya Galang lakukan. Namun saat itu manajer keuangan Lian mengatakan jika semua ini karena persetujuan dari Pak Lian. Dengan pelimpahan kuasa, Galang bisa melakukan apapun. Lian pun menanyakan tentang dokumen yang dimaksud tersebut ya kawan-kawan, dan Lian benar-benar marah ketika mengetahui bahwa dirinya ternyata telah ditipu oleh Galang. Lian datang ke ruangan Galang ya kawan-kawan. Lian saat itu marah-marah, namun Galang mengatakan bahwa dirinya kini tidak mau terikat dengan siapapun, dan intinya Galang tidak mau diatur-atur oleh Lian Bagaskara. Lian yang merasa dikhianati pun pergi dengan sakit hati ya kawan-kawan. Namun di tengah perjalanan saat itu sakit Lian kambuh sehingga membuat Lian akhirnya mengalami kecelakaan karena mobil yang Lian kendarai saat itu menabrak tiang listrik. Untung saja Bu Yuni saat itu berada di sekitar lokasi kejadian sehingga Bu Yuni pun akhirnya membantu Lian Bagaskara. Saat itu, Bu Yuni menghentikan sebuah mobil taksi dan meminta tolong kepada supir taksi untuk membawa Lian Bagaskara ke rumah sakit ya kawan-kawan. Di sana, Lian benar-benar sangat terharu karena Yuni mengalami cacat seperti ini itu karena ulah dari Lian. Namun Yuni masih mau membantu Lian Bagaskara. Sementara itu di sisi lain, Bastian terlihat sedang berusaha untuk mencari sekutu ya kawan-kawan. Bastian datang ke markas penyelundupan barang ilegal. Di sana ada salah satu orang bernama Tony yang sedang merencanakan untuk menyelundupkan senjata api ya kawan-kawan. Bastian datang dan meminta orang tersebut memberikan anak buah dan juga akses agar dirinya bisa menghancurkan Lian Bagaskara. Ya, sepertinya orang itu juga musuh dari Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Jadi Bastian memanfaatkan semua ini untuk bisa menghancurkan Lian Bagaskara. Namun Bastian mendengar berita bahwa ternyata Lian juga telah dikhianati oleh Galang, dan saat ini hidup Lian juga sedang diambang kehancuran. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Bastian benar-benar tak habis pikir jika Lian Bagaskara mengalami sakit kronis dan umurnya sudah tidak lama lagi ya kawan-kawan, sedangkan Galang adalah orang yang sangat Lian percayai, justru malah menusuk Lian dari belakang. Saat ini Galang memang sedang gila kekuasaan, Galang sedang gila jabatan dan juga harta ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, saat ini memang apa yang dilakukan oleh Galang benar-benar sangat keterlaluan ya kawan-kawan. Namun Lian akhirnya mendapatkan sebuah hidayah, di mana pada saat itu ternyata orang yang merawatnya di rumah sakit adalah Yuni dan juga Amira, sosok perempuan yang selama ini sangat Lian benci. Dan pada saat Amira sedang keluar, saat itu Bu Yuni memberitahu Lian Bagaskara bahwa Amira adalah putri kandung dari Lian Bagaskara. Ya, meski semuanya belum otentik karena Yuni belum melakukan tes DNA dengan Amira, namun foto masa kecil Amira itu sama persis dengan foto masa kecil Kirana, putri mereka. Ya, ternyata di sisa-sisa hidup Lian Bagaskara, Lian sempat mengetahui bahwa ternyata dirinya memiliki seorang anak perempuan yang sangat cerdas dan juga sangat pemberani seperti Amira. Namun Amira juga memiliki kelembutan hati dan juga kebaikan hati seperti Yuni. Amira adalah perpaduan dari Yuni dan juga Lian Bagaskara. Amira berani seperti Lian dan lembut seperti Yuni ya kawan-kawan. Itu menunjukkan bahwa Amira memang benar-benar anak kandung Yuni dan juga Lian Bagaskara. Dari sini Lian pun meminta maaf ya kawan-kawan kepada Yuni dan juga Amira karena selama ini dirinya telah menyakiti Yuni dan juga Amira. Lian juga mengatakan bahwa dirinya kini sudah diambang kehancuran karena semua harta, aset dan juga kekayaannya telah dikuasai oleh Galang. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan. Nah, semoga saja nantinya setelah Lian mengetahui bahwa Amira adalah putri kandungnya, Lian bisa memaafkan Amira ya kawan-kawan, dan Lian juga bisa menerima Amira sebagai anak kandungnya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.